Sudah tahu kan kalau karbohidrat gak cuma berasal dari beras, tapi juga dari umbi-umbian. Kandungan gizinya juga gak kalah cetar loh. Selain karbohidratnya yang bisa jadi pengganti nasi, umbi juga banyak mengandung vitamin D dan penghilang stres loh. Nah, berikut ini olahan umbi-umbian versi Bulangpedia. Bandros tape singkong dari Cianjur. Singkong adalah jenis umbi-umbian yang paling banyak dikenal dan mudah sekali untuk ditanam. Seperti di desa Cikancana, Cianjur, Jawa Barat, singkong diolah menjadi tape singkong atau peyem. Setiap hari tempat ini memproduksi banyak sekali tape singkong. Maklum saja, karena penjualannya tidak hanya di Kabupaten Cianjur, tapi sampai ke Bogor dan beberapa daerah sekitar. Tape singkong dibuat dengan cara merebus singkong sampai matang, tapi tidak boleh terlalu empuk. Selanjutnya, menaburkan ragi ketika singkong sudah dingin. Tape singkong baru bisa dinikmati setelah melalui proses pemeraman selama kurang lebih 2 hari. Gak cuma bisa dinikmati langsung, tape singkong juga bisa diolah menjadi beragam kue. Salah satunya kue bandros dari tape. Selain tape, tambahkan santan kelapa, tepung terigu, dan garam. Adonan yang sudah tercampur rata, kemudian dimatangkan dengan cara dipanggang. Kue bandros identik dengan bentuk setengah lingkaran seperti kue pukis. Bentuk ini menyesuaikan cetakan atau alat panggang yang digunakan. Soal rasa, gak bisa bohong. Perpaduan antara gurih bandros dan manisnya tape singkong. Enak, legit, manis, dan gurih. Boba ubi madu dari Wonogiri. Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kradegan, ada banyak sekali ditanam ubi madu. Dinamakan ubi madu karena rasanya yang terkenal manis banget. Tanaman tinggi karbohidrat ini bisa dipanen saat masuk usia 4 bulan setelah masa tanam. Tandanya kalau batang dan daun sudah tua, berwarna hijau pekat. Dan jika beberapa bagian umbi sudah muncul ke permukaan tanah. Lalu, olahan apa yang bisa kita buat dari bahan ubi madu? Jawabannya banyak banget. Salah satunya boba ubi madu. Ngaku deh, Bolangers paling suka minum boba kan? Caranya gampang banget nih. Kukus ubi madu sampai empuk. Lalu campurkan dengan tepung tapioka. Selain menggunakan ubi madu, boba juga bisa dibuat dari campuran bahan tepung tapioka dan singkong. Tinggal dicampur ke dalam es. Dijamin deh, gak kalah nikmat dengan minuman boba yang ada di supermarket. Siomay lobak dari Pasir Jambu. Umbi-umbian berikutnya yang tidak kalah unik adalah lobak. Di Kecamatan Pasir Jambu, Bandung Barat, ada banyak sekali petani lobak. Umbi-umbian yang satu ini sangat mudah dipanen. Tinggal cabut, dan cabut. Bisa jadi karena tanaman asal Tiongkok ini tumbuh di tanah yang gembur. Tekstur lobak mirip banget dengan kentang, tapi rasanya sedikit lebih pahit. Umumnya, lobak diolah menjadi campuran acar atau aneka sayur. Tapi bukan hanya itu. Lobak ternyata juga bisa loh dibuat siomay. Tentu saja,
karena lobak punya ukuran yang cukup besar. Adonan siomay dibuat dari campuran tepung tapioka dan beragam bumbu seperti paprika. Dan tentu saja sambal kacang untuk pelengkapnya. Nah, kalau sudah semua, masukkan deh ke lobaknya. Oh iya bolangers, orang Jepang percaya kalau lobak bisa menetralkan nasi dan karbohidrat di dalam perut. Jadi, gak bikin kembung dan anti buncit. Pantas saja tidak banyak orang Jepang yang punya perut buncit. Ini dia siomay lobak. Makanan enak yang sekaligus menyehatkan. Enak kan? Mantap! Lulur bengkoang bikin kulit glowing. Eits, umbi-umbian gak cuma bisa buat makanan loh, tapi juga bisa dipakai untuk bahan perawatan kulit. Ya, lulur dari bahan bengkoang. Bengkoang kaya akan vitamin C sekaligus antioksidan yang tentu saja baik untuk kulit. Lulur bengkoang dibuat dengan campuran beras yang dihaluskan. Setelah kedua bahan halus dan tercampur merata, baru deh bisa diaplikasikan ke kulit. Lulur bengkoang ini bisa bikin kulit halus dan tentunya jadi bersih. Selamat mencoba! Teman, hari ini kami akan berburu ikan di sawah. Iya, di sawah. Kalian gak salah dengar kok. Jangan heran ya teman, hampir semua petani di kampungku memelihara ikan di sawahnya. Terutama ikan bale bulawan atau sering kita kenal dengan ikan mas. Memelihara ikan di sawah dinamakan mina padi, yaitu cara memelihara ikan di antara tanaman padi di sawah. Tidak semua lahan cocok untuk mina padi. Hanya lahan yang air irigasinya lancar saja yang bisa menerapkan cara ini. Iya, seperti di kampung halamanku ini. Dengan cara ini, Pak Tani bisa memanen padi sekaligus memanen ikan. Menangkap ikan mas di sawah berlumpur tidaklah mudah teman. Makanya kami menggunakan busan sebagai alat bantu. Busan merupakan kurungan ayam yang berlubang pada bagian atasnya. Saat ikan terperangkap, kita bisa ambil ikan dari lubang bagian atasnya. Dijamin ikan tidak akan kabur. Asik, kita dapat banyak. Kalau sudah, saatnya mencari pucuk banga untuk campuran masakan ibu. Ini dia pohon banga yang kami maksud. Pohon banga tanaman endemik khas Sulawesi, terutama di wilayah Toraja dan Mamasa. Pohon ini tumbuh di semak yang curam, jadi lumayan sulit untuk mengambilnya. Untung ada paman yang membersihkan semaknya. Supaya kita bisa mengatur arah jatuhnya, aku dan Kelgan akan mengikat batang banga dengan tali tambang ini. Ayo Kelgan, naikkan talinya. Hendy, Denny, pegang erat talinya ya. Jangan ditarik dulu. Teman, pohon banga yang kami tebang ini baru berusia 4 sampai 5 tahun loh. Besar sekali ya. Kalau di Toraja dan Mamasa, batang pohon ini digunakan sebagai tiang penyangga rumah adat atau biasa disebut rumah tongkonan. Karena batang bagian luarnya terkenal sangat kokoh. Capek juga ya. Untung ada paman yang membantu kami. Meskipun lapisan luarnya kokoh,
Tapi batang banga mempunyai inti batang yang empuk. Sedikit lagi batangnya akan rubuh nih. Ayo bersiap. Karena tempatnya sempit, aku dan Kelgan ikut menarik talinya saja. Satu, dua, tiga. Awas! Sebelum kita ambil pucuk batang banganya, pangkas dulu batang daun yang berduri ini. Karena batangnya besar dan masih dipenuhi duri, biar paman saja yang membelah batang banganya. Kami akan mengambil bagian pucuk batangnya untuk bahan masakan. Nah, mirip rebung raksasa kan? Waktunya memasak. Siang ini, ibu akan membuat masakan ikan balai bulawan pucuk batang banga. Mau tahu cara masaknya? Yuk, simak baik-baik. Sambil menunggu ibu dan bibi menyiapkan bumbu masak, aku akan membantu ibu untuk mengupas dan memotong pucuk batang banga. Sementara Kelgan dan Hendy mengasapi ikannya. Membantu ibu menyiapkan masakan bukan tugas perempuan saja loh, tapi menjadi kewajiban setiap anak untuk membantu orang tuanya. Semua bumbu sudah siap. Saatnya meramu semua bahan ke dalam wajan. Sreng, sreng, sreng. Tumis bumbu hingga harum. Masukkan potongan pucuk batang banga yang sudah direbus ke dalam wajan. Kemudian aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Lalu tambahkan air secukupnya dan garam supaya tambah gurih. Setelah mendidih, masukkan daun bawang, serai, dan cabai rawit. Supaya aromanya wangi, tambahkan daun kemangi ke dalam masakan. Wah, jadi nggak sabar mau mencicipinya. Teman, ikan balai bulawan merupakan lauk istimewa di desa kami. Harga jualnya juga tinggi, tapi dijamin sebanding dengan kelezatannya. Dagingnya lembut dan manis, dipadu dengan renyah dan sedikit pahit dari sayur pucuk batang banga, membuat lidah kita bergoyang. Kalian mau juga? Yuk berlibur ke desaku. Perut sudah kenyang, saatnya kita bermain lagi. Eits, batang bagian luarnya sih memang keras, tapi kita akan membuat bola dari inti batang banga yang mirip gabus. Pertama, kupas bagian luar batang banga. Kulit batang banga memang keras menyerupai kulit batang kelapa. Jadi hati-hati ya. Kalau kulit batangnya sudah bersih, kita tinggal bentuk sesuai keinginan. Kelgan, Denny, pastikan bolanya bulat ya. Sip, bolanya sudah bulat sempurna. Saatnya kita bermain. Bola banga yang kita buat tadi, kami gunakan untuk bermain bola tangan ala bolang tondok bakaru. Bolanya lebih besar dan gawangnya dari kaleng yang digantung. Sayang sekali, gawang kita kebobolan. Kelgan, oper bolanya. Bola banga ini tahan banting loh. Lapisan dalam batang banga, teksturnya mirip sekali dengan gabus yang empuk. Jadi bola ini tidak akan rusak meski terbentur kaleng dan batu. Bolanya keluar, ayo kejar. Jangan sampai hanyut ke sungai.
Teman, bermain bola tangan tidak boleh egois. Kita harus berbagi bola dengan anggota tim lainnya. Ayo Denny, umpan bolanya. Gol! Akhirnya kami berhasil menyamakan kedudukan. Teman, merayakan kemenangan sih boleh saja. Yang penting jangan membuat kita lengah. Kyogen, ayo tempel si Faldo. Ya, kebobolan lagi. Tak apalah, kalah dalam bermain itu hal biasa. Yang terpenting bisa bergembira bersama. Teman, sekarang lanjutkan petualangan untuk mencari ubah. Kalau tidak salah, aku pernah lihat tanaman itu di dekat aliran air di seberang sana. Kyogen, Denny, Hendy, bantu aku ya. Syukurlah, aku tidak salah lihat. Tanamannya ada di seberang parit. Hati-hati ya, jalannya licin. Ini dia tanaman ubah yang kami cari. Kata Paman, tanaman ubah mirip sekali dengan lengkuas hutan. Mulai dari batang, daunnya yang lonjong dan lancip, serta mempunyai rimpang. Tanaman ini bisa dijumpai di sekitar sungai dan danau. Hidup di tempat teduh, berair, dengan tanah yang subur. Kyogen dan Denny sudah dapat rupanya. Asyik, aku dan adik juga sudah dapat. Jangan lupa cuci dulu ya, supaya bersih dari tanah dan kotoran. Adik, ubahnya hanyut deh. Lang, mari kamu ribut diko. Akan deh, kilang ini kami. Kan ini jadi lebar lamungnya na pangalang kia. Untung masih ada cadangan. Ayo, susul Paman ke sungai. Denny, Hendy, bantu Paman mandikan kerbaunya dulu ya. Sembari menunggu mereka, aku dan Kyogen mau menumbuk ubahnya dulu. Tumbuk bagian umbi ubah menggunakan batu. Tujuannya supaya lembut saat digosok ke kulit kerbau dan zat dari dalam ubah dapat keluar semua. Ayo kerbau, sini ku gosok badanmu dengan ubah supaya kulit badanmu sehat. Teman, mendekati kerbau tidak bisa sembarangan. Kita tidak boleh berada di belakang si kerbau. Kalau si kerbau kaget atau marah, bisa-bisa kena tendang. Gosok permukaan si kerbau dari samping saja ya. Gosok perlahan supaya si kerbau juga terasa nyaman. Kata Paman, ubah mengandung zat yang dipercaya dapat mengurangi kutu pada kulit kerbau. Kulitnya jadi lebih bersih dan sehat. Nah, sudah cakep kamu kerbau.